Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah hari ini kita dapat pinjaman sepeda lagi nih, sepeda trail terbaik di kelasnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mas Fatur yang sudah berkenan meminjamkan sepedanya, yaitu sepeda Marine Reef Zone 1 29er. Ini tahunnya lebih muda daripada sepeda saya Marine Hawk Hill 1. Dan kebetulan ini juga 29er 20 bannya 29 inch. Feel-nya pasti akan beda karena dari 27,5 ke 29 itu pasti bakal beda banget gitu. Dan mungkin dari controlling ketika di tracknya juga pasti bakal beda. Baik, gimana isian sepeda ini dan juga gimana feel-nya ketika digunakan di aspal ataupun di track? Kita langsung saja back check sepedanya. Kita mulai dari frame-nya. Frame-nya masih berbahan aluminium alloy 6061 seri 3 untuk alloynya. Dan kebetulan untuk yang dipinjamkan Mas Fatur ini size-nya size S karena mungkin menyesuaikan dengan tinggi badannya Mas Fatur, yaitu mungkin di kisaran 165 hampir 170, tapi mungkin dia lebih prefer ke size S karena lebih nyaman untuk kontrol sepedanya ataupun yang lainnya gitu. Untuk yang berada di samping saya ini sepedanya size S dan warnanya ada sedikit aksen yang membuatnya sedikit berbeda dari warna Hawk Hill punya saya. Di bagian sini ada sedikit warna abu-abu terang, abu-abu muda. Untuk di bagian depannya sampai dengan headtop itu warnanya abu-abu gelap, abu-abu tua. Kemudian di bagian belakangnya full hitam sampai seat stay, chain stay, dan juga sampai axle belakangnya itu warnanya hitam. Untuk seat tube-nya juga warna hitam. Dan kebetulan yang teman-teman ketahui semua, rear shock-nya itu pada dasarnya menggunakan Expulsion O2 Pro, tapi alhamdulillah Mas Fatur sudah diganti, sudah di-upgrade dengan menggunakan RockShox Deluxe RockShox Deluxe kalau nggak salah ini, dengan A2A-nya 210 mm dengan stroke-nya 55 mm. Berarti nggak sesuai dengan bawaan pabrikannya dong Bang. Iya, mungkin hanya beda 5 mm masih nggak masalah kalau hanya digunakan untuk misalkan di barong, katro, ataupun mungkin ke arahnya pun masih oke-oke saja, masih aman-aman saja. Itu dari frame-nya. Dan headtop-nya sudah tapered dengan bawaan headsetnya yaitu dari FSA itu udah bagus banget, udah worth it banget lah, nggak perlu pakai Crisking yang ada kantong kita jebol. Pakai FSA itu harga di kisaran 300.000, kalau Crisking itu 1 juta gitu. Bisa dapat dropper, seat post, Trans-X ya. Headtopnya udah tapered. Kemudian di bagian depan headtopnya itu ada logo Marine-nya beruang, kalau nggak salah itu beruang. Itu yang saya suka banget gitu. Beda dari sepeda-sepeda yang lainnya. Mungkin ada juga Yeti kan nggak tahu binatang apa, hampir seperti beruang tapi bukan beruang gitu. Itu untuk frame-nya ya. Menurut saya dengan frame CSS dan warna seperti ini cukup menarik banget gitu, bikin orang makin notice kalau oh ini sepeda Marine Reef Zone 1 gitu. Dengan dekal Marine-nya itu sama seperti Marine Hawk Hill saya, yaitu warnanya biru laut. Ada dekal Marine di kanan kirinya. Tuh, di bagian top-topnya ada serinya yaitu Reef Zone 1, dengan satunya itu dekalnya warna biru laut. Kemudian kita lanjut ke bagian kokpitnya. Kita ke kokpitnya dulu ya teman-teman. Kokpitnya ini masih menggunakan bawaannya Marine. Itu sama seperti punya saya. Mungkin nggak tahu Mas Fatur udah dipotong atau belum, tapi sepertinya mungkin udah dipotong. Kisarannya panjang handlebarnya itu di kisaran 760 sampai 770. Kalau orinya itu 780 mm dengan diameter handlebarnya itu klemnya yaitu 31,8 mm. Ya, kemudian di kokpitnya ini berisikan handlebarnya hand gripnya itu menggunakan fabric. Grippy banget sih, enak banget. Kebetulan Mas Fatur kemarin kayaknya dapat lagi harga promo, enak banget, dipegangnya juga enak gitu, empuk banget gitu. Mungkin
di bagian sisi luarnya ini agak riskan juga sih kalau misalkan kita jatuh atau kita main taruh aja di tembok yang kasar, bisa gompal gitu. Hand grip fabrik nih worth it banget di harga 200 ribuan gitu. Udah single lock. Kemudian untuk shifternya itu menggunakan M M 5100 kalau nggak salah. Shifternya itu M5100, hampir sama kayak bawaan Marine Hawktail saya. Kemudian brake setnya menggunakan Shimano Deore M6100 yang depan single double piston, yang belakangnya itu kalipernya 4 piston. Tuh, nggak tahu beda, Mas Fatur belinya gimana ya bisa beda. Tapi mungkin harganya jauh di bawah pasar, makanya akhirnya diambil. Gitu. Kemudian untuk remote droppernya itu ya namanya pakai KSA ya, remote droppernya mungkin nggak ada kayak teksturnya, jadi polosan aja gitu remote droppernya. Droppernya menggunakan KSA tuh ya. Untuk stemnya masih bawaan Marine juga, panjangnya di reach-nya itu 35 mm atau enggak 45 mm. Kalau di sini keterangannya itu ya benar 35 mm. Reach-nya itu 35 mm dengan klaimnya 31,8 mm gitu. Kalau untuk stem ataupun stang nggak terlalu urgent sih buat di upgrade gitu. Malah ada yang bilang kalau pakai 31 itu lebih lentur. Om Cahaya itu pernah bilang kalau 31 itu lebih lentur Om, karena nggak terlalu besar diameternya, kita jadi lebih mudah handlingnya gitu, ya. Itu untuk cockpitnya. Kita lanjut ke bagian depannya dulu. Kita ke bagian depan dulu ya teman-teman, ke bagian forknya. Forknya alhamdulillah sudah pakai Rockshox Recon, mungkin dengan seri terendahnya Recon, yaitu travelnya di sini disebutkan 130, bahkan di 29er tuh yang harusnya kadang turun entah 1 cm itu malah ini tetap sama 130 mm di ban 29 inci itu, dengan diameternya stance-nya 32 mm dan sudah TA bus terus 15 kali 110 mm. Itu warna hitamnya untuk stance-nya sih hitam-hitam bule ya, bukan hitam yang benar-benar hitam gitu, bukan full black gitu. Tapi udah cukup lumayan sih kalau untuk di sini-sini aja mah masih oke banget pakai Rockshox Recon. Tuh, kalau pakai Zep kayaknya terlalu berlebihan. Kecuali kita rutin setiap minggu ke bike park kayak Pinang, Aranya, ataupun kita sering adventure kemana-mana, mungkin harus upgrade menggunakan entah itu Domain, Zep, minimal Lyric lah gitu, atau nggak Pike. Kalau Recon kita pasti bakal keteteran. Ya masih bisa ngikutin, cuman nggak bakal nyaman banget. Bisa jadi malah tangan kita tremor banget. Tuh, kerasa banget. Mantap jiwa. Ya, ini udah ada locknya, udah air. Tuh, ada locknya. Ada kompresinya sih, cakep. Bisa tutup segini, sini, atau full close, atau enggak di full open. Ya, untuk rotor depannya dia menggunakan dari Shimano. Dengan diameter rotornya itu 180 mm. Ya. Itu untuk forknya. Sebelum kita lanjut ke ban, kita lanjut ke bagian yang lainnya, yaitu bagian seat postnya. Seat postnya itu pada dasarnya kalau kita beli Marine Revision 1 full bike baru dari misalkan Rodaling, kan distributor resminya kan Rodaling, itu klaimnya itu 30,9. Makanya di bagian sini itu masih belum pakai seat clamp yang mati, maksudnya yang kita harus bukanya pakai kunci L. Kalau ini kan masih quick release. Tuh, sebenarnya emang nggak dapat dropper seat post, kita harus upgrade sendiri gitu minusnya. Mungkin di harga 16 juta kalau kita beli Siskiyou D7 itu udah dapat dropper, cuman mungkin pertimbangannya adalah A2A dari restocknya. Kalau D7 kan 190 mm, XC banget. Tuh masih bisa trail sih, cuman bakal keteteran dan nggak bakal lama-lama nggak bakal nyaman. Kalau untuk yang Marine Revision ini kan A2A restocknya itu 210 mm, walaupun beda cuman beda 2 mili atau nggak beda 2 cm bang gitu.
kata siapa nggak ngaruh, ngaruh boy, gitu. Itu ngaruh banget, itu ya. Itu walaupun dia udah pakai RockShox, tetap itu ngaruh banget. Tuh, entah di drop ataupun misalkan untuk bumpy itu kayaknya lebih enak, nyaman pakai yang headway-nya lebih panjang gitu. Ya, droppernya menggunakan KS Exafoam dengan travelnya 125 mm gitu. Untuk KS ini mungkin beberapa teman-teman yang sudah pakai mungkin ada beberapa PR, kadang kalau udah kotor banget naiknya itu bakal susah banget gitu, jadi seret ya. Untuk saddle-nya dia masih menggunakan bawaan dari Marine, cukup asik warnanya, cuman panjang banget ternyata. Ini ada 30 lebih, ini 35 untuk panjangnya saddle-nya. Cuman aksennya, coraknya tuh menarik gitu. Mungkin relnya yang bikin, jadi salah satu faktor menjadi beratnya relnya masih steel gitu. Kita lanjut ke bagian drafternya. Drafternya hampir sama seperti Marine Hawkkill saya, yaitu dia menggunakan RD Diore, Shimano Diore M5100, udah lock, udah SGS juga, udah shadow, udah kelihatan gagah banget, udah gede lah gitu. Dibanding mungkin yang seri-seri sebelumnya, cuman seri-seri sebelumnya itu lebih badak gitu. Saya pernah punya Shimano XT yang Jepang punya, walaupun dia belum SGS, belum shadow, belum kelihatan kokoh gede, tapi dia lebih badak gitu. Dan udah ada locknya. Ini juga udah ada locknya. Jadi untuk meminimalisir goncangan atau enggak gesekan antara rantai sama chainstay gitu. Walaupun udah ada pelindungnya, tapi kan setidaknya kita minimalisir gitu, biar rantainya nggak mental-mental terus. Gitu. Untuk rantainya sudah bisa dipastikan dia pakai KMC itu. Dia menggunakan KMC rantainya. Nanti kita cek lagi KMC ataupun YBN ataupun Shimano. Biasanya itu menggunakan KMC gitu. Artinya Shimano Diore M5100, kemudian rantainya KMC. Sprocketnya pun sama, Sunrace dengan warna full black. Gitu. Ini yang seperti yang sudah saya sampaikan di video review sebelumnya, backcheck, yaitu kalau yang warna full black ini insya Allah lebih ringan dibandingkan dengan warna yang silver. Dia lebih ringan dari pabrikan Sunrace dengan kok terbesarnya itu 51T kalau nggak salah. Nanti boleh di cross check lagi, kalau salah boleh tulis di kolom komentar. Tuh, untuk kerang depannya dia hampir sama seperti Marine yang kemarin, antara Pro Wheel atau enggak merek yang seperti yang saya sebutkan kemarin, itu dengan 32 feet gitu. Ini kayaknya berat banget, dari looks-nya aja kadang kerangnya tuh kelihatan, oh ini berat ini kerangnya itu ya. Dan BB-nya udah BB Holotech 2 BB52 dari Shimano, udah lumayan lah, udah cukup worth it gitu untuk kita pakai. Oh maaf, bukan dari Shimano, tapi masih bawaan dari Marinya, Pro Wheel. Masih menggunakan lebih dari Pro Wheel. Mungkin ini salah satu part yang mungkin kedepannya harus diganti, karena mungkin gak bakal bisa bertahan lama kalau yang dari Pro Wheel. Kalian udah bunyi tak 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 ataupun yang lainnya gitu. Yaitu untuk drive trainnya udah cukup lumayan banget. Pakai Diore itu udah tengah-tengah lah tuh. Kalau kita pakai SLX, pakai XT, XCR, XTR mah kalau kita pengen balap gitu, Diore itu udah pas paling tengah-tengah gitu, value for money. Gitu, nggak berat juga nggak enteng banget, di tengah-tengah lah harganya. Kemudian kita lanjut ke bagian hub free hubnya. Hub free hubnya masih menggunakan bawaan Shimano, serinya 401. Kemungkinan nanti kita cek lagi serinya itu, biasanya 401. Alhamdulillahnya ini ada serisnya. Kalau ada serisnya itu bisa jadi lebih tahan banting lah daripada seperti yang di Polygon Pet saya itu nggak ada serinya, dan ban belakang di Polygon Pet saya itu udah agak oblak gitu. Itu untuk half free-up-nya masih menggunakan sistem center lock. Center lock itu ada kelebihannya juga, dia lebih, kunciannya lebih maksimal lah, karena kan satu kuncian kerak 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 gitu, dibandingkan dengan 6 bolt itu. Ya mungkin kalau misalkan mau upgrade rotornya pakai S-Tech, mungkin cari yang center lock biar lebih mantap. Itu ya untuk free up-nya. Untuk yang selanjutnya, part selanjutnya yaitu kita ke bagian rotornya. Rotor depan belakang menggunakan Shimano ya teman-teman, dengan diameternya 180 mm. Jadi kalau misalkan pengen upgrade
ya udah kita sesuaikan, cari misalkan Aztec yang 180 mm untuk depan belakang dan dengan sistem center lock gitu ya. Kita lanjut ke bagian pedalnya. Pedalnya itu menggunakan part dari HT komponen, udah alloy, pinnya pun ada 10 di setiap sisi ada 10 pin, jadi lebih ngegrip banget di sepatu, lebih enak banget. Insya Allah nggak bakal lepas lah, tergantung sepatunya ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai sepatu running ya yang hancur sepatu runningnya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai sepatu lead dan lain-lain atau enggak pabrikan lokal A31, itu juga udah bakal grippy banget, bakal gigit banget. Tuh dari HT komponen ini mungkin di kisaran harganya lumayan ya, 500 ke atas, karena sudah alloy dan pinnya juga udah lumayan banyak, ada 10 pin di setiap sisinya. Itu untuk pedalnya HT komponen. Kemudian kita lanjut ke bagian rimsnya. Rimsnya itu masih menggunakan bawaan dari Marin, udah lumayan sih, udah 3 cm ini kayaknya, 3 cm untuk outernya dari Marine Bikes California. Itu depan belakang menggunakan rims dari Marine, tapi mungkin minusnya belum ada eyeletnya. Itu kadang beberapa teman ada menyampaikan kalau belum ada eyeletnya itu kadang nggak terlalu gigit banget ke jari-jari gitu ya. Semoga tahan banting sih ini untuk rimsnya. Depan belakang menggunakan dari Marine Bikes California, masih bawaan dari sepedanya itu ya. Dan untuk kalipernya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kaliper belakangnya itu masih menggunakan Shimano Deore M6100 4 piston yang belakang, yang depannya itu quad piston dengan serinya. Yang depan itu BRM 615 itu untuk quad double pistonnya, yang belakangnya M6100 beda seri kan, mungkin sama yang jual kemarin di Oplos gitu, supaya harganya bisa lebih murah. Itu ya teman-teman. Tuh. Dan Shimano Deore M6100 ini untuk levernya itu bisa one finger, bisa satu, bisa lumayan, bisa satu lah, udah bisa satu sebenarnya, cuman mungkin ada yang beberapa teman masih dua lah, tapi sebenarnya bisa one finger, udah nyaman pakai one finger lah kalau M6100. Itu ya udah pakem sih M6100, malah saya lebih suka M6100 dari feel-nya daripada SLX. Itu nggak tahu kenapa. Itu karena mungkin saya pernah nyublek kali ya di Majalengka. Itu ya. Kemudian untuk lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu bagian bannya. Dia menggunakan ban dari Vitair Crown Gum, udah tubeless ready. Kemudian ukurannya 29 kali 2.30 depan belakang gitu. Kalau buat di aspal sih enteng alhamdulillah ya, apa mungkin ketolong sama ban 29 gitu, tapi emang di aspal lumayan enteng daripada pakai bandelium. Bandelium itu kerasa berat banget kalau di aspal, lumayan berat lah daripada ini lebih ringan gitu, karena knobnya juga beda banget. Ini knobnya hampir seperti Swalby Smart Sam, jadi di aspal itu lebih ringan, bahkan di track pun lebih, rollingnya lebih kenceng gitu ya. Pernah waktu itu sebelum saya ganti pakai Vittoria Crown Gum juga di track itu kenceng banget gitu, rollingnya kenceng nih sepengalaman saya. Kalau mungkin teman-teman punya pengalaman lain boleh tuliskan tentang ban Vitair ini yang serinya Crown Gum gitu. Dari kembangnya sih emang ini ban-ban yang rollingnya kenceng kayak Swalby Smart Sam, bahkan mungkin kencengannya ini rollingnya. Itu saja mungkin bike check kali ini. Dan satu lagi sebelum kita tutup, untuk sistem suspensi belakangnya itu multi track juga sama. Kalau menurut saya itu ngeredam banget dan mungkin lebih aman buat rear shock, karena beberapa kali saya temukan itu kalau sisi kan sistemnya emang single pivot ya, jadi rawan di extension rear shocknya itu pasti bakal kena gesekan, akhirnya putih-putih. Tapi ya kalau untuk rear shock yang modelannya vertikal dan untuk yang Marin ini kan menggunakan multi track, itu hampir jarang atau malah nggak pernah saya temuin ada di bagian satsinya jadi warna putih. Itu kesimpulannya gimana Bang untuk Marin Rift Zone 1 ini yang 29er? Menurut saya untuk di aspal dia laju banget gitu, karena ya ketolong tadi bannya, diameter bannya yang besar gitu, sama mungkin bannya yang digunakan Vitair
emang setelan untuk XC itu. Kalau misalkan buat ke bike part mungkin harus upgrade, entah mungkin Delium atau enggak pakai Maxxis ataupun Magic Mary kalau ada budget. Tapi kalau untuk di sini aja udah cukup. Dan worth it nggak sih untuk misalkan harga di atas 10 juta, misalkan 15 juta, kalau lebih boleh saran mah lebih baik ambilin daripada D7 ataupun T7 untuk merasakan feel yang berbeda, karena mungkin Mas Fatur juga udah pernah merasakan pakai T7, kemudian pakai Santa Cruz, pakai T8 itu. Itu setelah kita pernah diskusi juga kemarin emang paling enak. Kemarin pun saya pakai di trek Bourbon, ada turunan yang lumayan teknikal, lumayan curam, enak banget pakai Marin, lebih mudah dikontrolnya. Begitupun dengan ini, kalau misalkan dicoba di trek, insya Allah pun bakal feel-nya nggak beda jauh. Tapi mungkin feel-nya beda karena beda size gitu. Karena ini kan reach-nya lebih dekat antara handlebar ke seat post-nya, itu lebih dekat daripada punya saya yang size M. Worth it banget untuk di kisaran harga mungkin 10 juta sampai 15 juta. Mungkin saya lebih sarankan untuk ambil Marin Hawk Drift Zone 1 ini. Itu walaupun jangan pernah berpikir kalau nanti bakalan susah dijual, enggak gitu. Karena memang ini jatuhnya kan sepeda luar, tapi worth it banget untuk dibeli di kisaran harga 10 sampai 15 juta dengan spesifikasi yang seperti ini. Kalau untuk bawahnya mungkin pakai MT200 remnya, tapi kan udah cukup buat di sini. Itu saja bike check kali ini. Nanti kita akan buat bikin video jajal sepedanya di Bourbon Bike Park. Karena bukan ada beberapa turunan yang curam, tapi juga ada tanjakannya yang bikin kita males gitu. Itu saja mungkin. Terima kasih atas supportnya dari teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bisa bermanfaat untuk yang pengen ataupun lagi nyari sepeda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.